guys, mau belajar pemrograman tapi kalian masih belum ada basic? Jangan khawatir, mulai sekarang kita akan banyak membahas konten pemrograman yang paling sering dipakai. Namun masih banyak orang awam yang belum paham. Pada kesempatan ini, Mimin akan membahas konsep dasar dari pemrograman yang berorientasi objek. Karena hampir setiap teknologi yang baru dirilis dapat diterapkan dalam konsep ini. Supaya kita bahas secara detail, Mimin akan bagi ke beberapa sesi video ya. Dan pastikan kalian menontonnya secara berurutan agar tidak gagal paham. Yuk, langsung aja kita simak ke pembahasannya. Pada sesi pertama ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek itu. Kalau kita tidak paham di bagian awal ini, bisa jadi akan menjadi bom waktu yang membuat kalian menjadi bingung. Jadi simak dengan baik ya. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau yang biasa disingkat OOP adalah konsep pemrograman atau teknik membuat aplikasi yang menerapkan konsep objek atau berdasarkan objek. Sebelum kita lanjut ke materi OOP, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu objek. Oke, kita akan membahas objek terlebih dahulu, yang mana objek adalah benda, baik bentuk fisik nyata maupun tidak nyata. Kita contohkan seperti mobil ya. Mobil adalah objek atau benda yang mana terdiri dari beberapa spare part seperti ban, suspensi, kemudi, bodi, dan lain-lain. Nah, ini perlu teman-teman ingat ya, karena nanti akan kita sangkut pautkan dengan materi ini. Kembali ke pembahasan OOP. Dalam menerapkan aplikasi, kita akan meniru konsep dari objek yang sudah kita jelaskan tadi. Aplikasi bisa kita asumsikan seperti mobil, karena mobil memiliki berbagai macam bagian, seperti roda, setir, suspensi, dan lain-lain. Demikian juga, aplikasi atau software harus memiliki bagian-bagian yang digunakan untuk membangun aplikasi atau software tersebut. Spare part atau bagian-bagian yang digunakan untuk membangun suatu objek disebut sebagai atribut. Nah, kata kunci atribut ini yang perlu teman-teman ingat selama pembahasan kita kali ini ya. Lalu, selain spare part atau bagian-bagian yang digunakan membangun suatu objek seperti mobil, ada juga kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh objek tersebut, seperti maju, mundur, berbelok, menaikkan kecepatan, memperlambat kecepatan, dan lain-lain. Dan di aplikasi atau software juga pasti memiliki kemampuan-kemampuan yang sengaja dibuat seperti menekan tombol, menutup jendela, mencari data, dan masih banyak lagi yang kalau Mimin sebutin bisa sampai tahun depan ya. Nah, kemampuan-kemampuan itulah yang biasa disebut dengan metode. Gimana? Sudah bingung? Jangan bingung dulu ya. Di sini kita memiliki dua kata kunci, yaitu atribut dan metode. Dalam menerapkan pemrograman berorientasi objek ini, kita harus memiliki dua kata kunci itu, yang mana jika salah satunya tidak ada, sudah pasti bukan pemrograman berorientasi objek. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita bahas yang ringan-ringan dulu ya, seperti penerapan OOP itu sendiri. Lalu kira-kira di mana nih penerapan OOP dalam coding? Ada yang tahu? Jadi penerapan dalam dunia coding itu bisa diterapkan selama teknologi tersebut bisa membagi codingan fitur dari aplikasi ke beberapa bagian yang jika disatukan akan menjadi aplikasi utuh dan berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Tapi tentu ada beberapa faktor yang harus diterapkan ya, supaya bisa disebut pemrograman berorientasi objek. Seperti yang pertama, teknologi pemrograman harus bisa encapsulation. Dan yang kedua, harus bisa inheritance. Dan yang ketiga, harus bisa polymorphism. Nah, mulai sekarang jangan berdebat lagi ya. Teknologi apa saja yang bisa diterapkan dalam konsep pemrograman berorientasi objek ini. Selama faktor tersebut terpenuhi, maka sudah bisa dibilang OOP ya. Lalu, kenapa sih kita harus menerapkan konsep OOP pada aplikasi yang ingin dibangun? Dalam menerapkan pemrograman berorientasi objek ini, kita akan membagi codingan ke beberapa bagian kecil.
Jadi, jika ada error dalam pembuatan aplikasi, akan lebih mudah untuk mencarinya. Tidak hanya itu, dalam pemrograman berorientasi objek ini, kita bisa memakai codingan yang sudah kita buat ke bagian-bagian kecil secara berulang-ulang, sehingga akan mempersingkat waktu dalam membuat aplikasi. Karena kita tidak perlu membuat lagi codingan jika memang fungsinya sama. Nah, sebetulnya masih banyak lagi nih alasan kenapa kita perlu menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek ini. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, gimana nih video kali ini? Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Nantinya kita akan membahas banyak materi pemrograman berorientasi objek ini. Tentunya kita bahas di video lainnya ya. Jadi jangan lupa update video-video Neomik agar tidak gagal paham. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.